Kita tiba di segmen berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Bukan Perempuan Biasa on TV Social. Masih bersama Cece Widya, seorang CEO, salah satu CEO yang ada di Indonesia, di Makassar. Wah, luar biasa sekali. Nah, kita langsung lagi sambung. Nah, tadi ya, puji Tuhan bahwa memang dukungan keluarga selalu mengalir dengan begitu luar biasa. dengan begitu luar biasa ya, tanpa sedikit pun berkurang dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai keberadaan ya, yang memang saat ini puji Tuhan ya bahwa etnis Chinese ya, Chinese Indonesia ini betul-betul sekarang sudah mendapatkan ruang yang sudah sangat luas. Bukan cuma sekedar di bidang ekonomi atau perdagangan ya. Zaman-zaman dulu kan untuk semuanya etnis Chinese ya, terbatas. itu terbatas ya di zaman Orde Baru. Dan puji Tuhan sekarang ya bahwa ini sudah sangat luas. Adakah teman-temannya Cece Widya ini yang memang bukan cuma di bidang ekonomi saja, perdagangan seperti pengusaha, adakah di bidang-bidang lain seperti pemerintahan atau apa yang memang berasal dari etnis Chinese Indonesia? Ada nggak yang seperti itu sekarang? Oke, tentunya ada ya, karena kita sebagai orang lapangan harus punya teman di mana-mana, Kak Dias. Dari berbagai macam suku dan latar belakang, dan khususnya untuk etnis Tionghoa tadi yang Kak Dias maksud, tentunya ada. Ada maksud saya adalah itu satu circle nggak, atau mungkin cukup kenal aja atau gimana, di mana ada ternyata teman-teman etnis Tionghoa ini yang punya karir di luar dari niaga. Ada nggak yang seperti itu? Mungkin di pemerintahan atau di keagamaan atau di bidang sosial atau apa, ada nggak? Ada pastinya, tentunya ada. Jadi memang istilahnya bagaimana Cece Widya melihat hal itu? Karirnya mereka? Yang ternyata sudah nggak dibatasi tuh, ternyata bisa seluas-luasnya tuh ya? Tentunya cuma satu kata buat mereka, Cece salut dan bangga gitu. Karena mereka juga tentunya memberanikan diri, Kak. Ketika peluang ada, tapi kalau mereka tidak mencoba atau memberanikan diri untuk maju, ya sama aja nggak bisa kan? Seperti itu, Kak Dias. Jadi Cece sangat bangga dan salut terhadap orang-orang yang bisa menerobos batas-batas bukan batas ini sih, sesuatu hal yang mungkin peluangnya sudah terbuka, tapi kalau mereka tidak mencoba berarti kan sama aja gagal. Seperti itu. Dan bahkan tuh ya sekarang banyak banget sekarang ajang-ajang misalnya modeling yang seperti pageant itu kan ada Putri Tionghoa. Ada yang seperti itu, dulu kan nggak ada tuh ya di zaman-zaman Orde Baru. Sekarang ada yang namanya Putri Tionghoa, terus Putri Chinese World, Miss Chinese World yang kayak gitu kan, yang bisa didelegasikan dari lokal-lokal kayak gitu, misalnya dari Makassar. Ada putri-putri Cina yang mewakili ke nasional, kemudian menang, kemudian ke tingkat internasional seperti itu. Jadi memang untuk eksistensi dari keberagaman suku yang ada di Indonesia ini memang sudah sangat puji Tuhan, alhamdulillah sudah sangat sudah sangat luas ya, terutama untuk etnis Chinese Tionghoa seperti itu ya. Sekali. Jadi tidak terbatas di dunia niaga aja atau dagang usaha kayak gitu ya. Setuju Kak Dias. Nah, kalau kita berbicara mengenai perjalanan hidup yang sekarang, Cece Widya sudah 24 tahun ya. Kemarin sudah 25 tahun. Oh, 25. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Terima kasih. Iya. Oke, sepanjang 25 tahun ini, apa sih suka dukanya selama hidup di dunia ini, Cece? Suka dukanya apa? Menarik sekali, Kak Dias. Cece sudah mulai berkarir kan sejak 9 tahun. Ya kan teman-teman, dari 9 sampai hari ini 25 tahun sudah lumayan lama. Untuk yang paling berkesan adalah membangun sebuah mental, teman-teman. Good people harus perhatikan ini dengan baik. Mental itu tidak bisa disekolahin gitu loh, nggak ada training khusus mental. Iya. Bagaimana membangun sebuah mental ketika kita mungkin untuk sebagai seorang pemula ya, pastikan kita kadang direndahkan atau dicibir atau dibully. Nggak mungkin lah dia bisa. Berarti gitu kan. bahasanya mental health ya? Iya, bahasanya mental health. Nah, untuk mendapatkan mental yang baik, mental yang kuat itu, Kak, yang sometimes juga Cece sulit untuk jelaskan ke orang lain karena hanya bisa dijalani. Betul. Seperti itu. Betul. Itu dia, satu hal yang paling sulit untuk Cece dapatkan di tempat lain atau di kelas manapun, itu adalah mental health yang Kakak Dias maksud Pernah tadi. dapat
bulian nggak selama hidup, bulian, cacian gitu, pernah nggak? Boleh Nah, diceritain? kalau Cece bilang tidak, berarti Cece bohong. Pernah dapat Tentunya bulian nggak? pasti Mungkin kayak gini, ada, Kak. kecil atau isipit atau pernah kayak gitu? Jangankan itu, dia terlalu muda untuk sukses, dia terlalu muda untuk berkarya, gitu loh. Nah, menurut Cece Widya, untuk menjadi seorang yang sukses ataupun seorang wanita karir, nggak memandang dari usia, seperti itu ya. Sukses itu tidak dilihat dari usia, mau berkarir pun tidak dilihat juga dari usia, gitu. Menurut Cece, tapi gini Kak Dias, tadi kan kembali ke pertanyaan Kak Dias dulu Betul, ya. betul. Pernah Kak Cece dibully? Jawabannya tentu pernah. Tetapi Cece Widya tidak pernah memikirkan itu. Gitu. wow. Tetap semua seluruh masukan Cece terima, namun Cece tetap berjalan di rel yang sudah ada disiapkan. Gitu. Jadi apapun tanggapan orang lain kita ignore saja, diabaikan. Oh, berarti pernah juga dianggap bahwa lo belum pantas, lo masih sangat muda, masih hijau. Pernah kayak gitu ya? Betul sekali. Bahkan hampir setiap langkahnya Cece itu terdengar. Sampai hari ini. Karena dunia bisnisnya Cece yang di bidang properti saat ini kan memang digeluti oleh orang-orang yang jauh lebih dewasa. Betul. Gitu. Betul. Sudah Secara jauh lebih senior. jauh lebih dewasa secara angka ya. Ya. Catat ya pemirsa, secara angka. Tapi kedewasaan itu kadang-kala atau seringkali tidak diukur dari angka ya. Betul. Kadang-kadang dari pola pikir, bagaimana kemudian orang tua menanamkan nilai-nilai atau value dengan anaknya, ya kan, terus bagaimana kita mengeksekusi itu, ya kan, Setuju, Kak bagaimana Dias. kita melangkah. Jadi memang tidak diukur dengan angka. Dengan angka. Bisa saja umur 24 tahun versus 50 tahun lebih dewasa yang 24 tahun. Iya kan? Betul. Iya, dan sekarang udah terbukti jadi leader ya, leader. Wah, luar biasa. Nah, kalau pengalaman tak terlupakan nih, ya mungkin yang istilahnya memang yang sangat memorable sampai terngiang-ngiang sampai hari ini tuh ada nggak sih? Ada, tentunya apa tuh? semenjak Cece bersama Landmark Kak Dias. Kenapa Cece sangat antusias untuk sharing ini bersama Good People? Karena Cece tidak pernah menyangka Landmark itu bisa menjadi penyambung berkat untuk banyak orang. Gitu kan, ternyata sebuah perusahaan yang kami buat itu dirintis, yang namanya merintis jauh lebih sulit daripada melanjutkan atau mengembangkan gitu. Karena memulai sesuatu itu butuh banyak hal, pengorbanan, waktu, perasaan Air yang mata juga ya, iya, stres. betul, Ya? benar. Ada banyak air mata, suka duka, dan semuanya bercampur jadi satu. Oke, tapi pertanyaannya, tapi kemudian kenapa Landmark ini hadir? Apa yang mendasari? Landmark ini hadir karena sebenarnya Papi ingin mempersiapkan masa depannya Cece tentunya. Oke, baik. Kita akan ulik lagi seperti apa sejarah dari Landmark ini, langsung dari CEO-nya. Kita akan kembali, stay tune Good People on Net TV Sulsel TV masa kini.